alamin alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kita muliakan dan kita banggakan, Ustadz Insinyur Khalil Bait selaku Kepala Bidang Organisasi dan tentu pengembangan, Ketua ya, beserta tim dari DPP, ada Ustadz Samsudin sebagai Kepala Departemen Organisasi, Ketua Departemen, dan Pak Wakil Sekretaris Jenderal Pak Sofian Sumlang, yang juga saya banggakan Ketua Umum Sabab pengurus pusat ya, Sabab Hidayatullah beserta pengurus lainnya, pengurus DPW Sabab yang hadir pada kesempatan ini, dan segenap panitia yang berbahagia. Untuk menjawab harapan dari Ketua Panitia, kemudian Ketua Umum, dan dari kami tadi, kami sampaikan dalam bentuk pantun. Sebenarnya harapan Hidayatullah sih Sabab itu apa? Kalau gula sudah digaul, ya, akan manis semua makanan. Kalau Sabab sudah berkumpul, apapun hajat dapat diwujudkan. Itu sebenarnya persoalan kita. Ya. Di Pantai Trikora duduk selesai, makan durian dengan Cik Mina. Wahai pemuda harapan bangsa, di pundak kalian terpikul amanah. Allahu Akbar. Ya. Kalau sampan sudah didempul, boleh diikat di tepi pantai. Kalau kadar Hidayatullah sudah berkumpul, penuh semangat walaupun belum sarapan pagi. Baik Bapak sekalian yang saya hormati, sejarah perjalanan Hidayatullah ini memang tidak bisa dipisahkan dari eksistensi pemuda. Kalau saya menghitung dari tahun 72 atau 73 Hidayatullah ini dibangun, usia para pendiri kita itu 33 tahun. Tapi itu sudah bermula dari di bawah 30 tahun. Ustaz Abdullah Said, kemudian Ustaz Hasan Ibrahim, Ustaz Usman Palese, Ustaz Hashim, dan Ustaz Nazir. Mereka ini adalah pemuda yang punya cita-cita, punya harapan besar tentang Islam dalam konteks keindonesiaan. Karena kita merasa bahwa apa yang kita jalani selama ini seolah-olah konsep yang ada ini tidak menjadi sebuah kekuatan dan menjadi sumber utama untuk melendingkan Islam di tanah air ini. Waktu yang cukup singkat, dari 72 kemudian beliau berpulang ke rahmatullah pada tahun 98 April ya kalau saya tidak salah. Itu umur beliau dari tahun 45 beliau lahir, kemudian beliau meninggal tahun 97. Berarti usia beliau 53 tahun. Warisan yang diwariskan oleh beliau tidak ada harta yang mentereng. Tidak juga harta itu diserahkan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Dan perhatikan anak-anaknya sekarang apa yang dipunyai? Tidak ada. Makanya saya setelah melihat hal ini, Bapak, saudara sekalian, saya kepingin berkhidmat. Kepada orang tua kami sudah berkhidmat, kepada induk kami sudah berkhidmat. Yang saya bilang tidak, saya harus beriman kepada para pemuda ini. Sehingga ketika Ustaz Nasbi menawarkan Batam, saya siap. Saya siap untuk menerima adik-adik pemuda ini.
Sekian lama seolah-olah anak muda termarginalkan, nggak ada perhatian Bapak, saudara sekalian. Mau kemana arahnya pemuda ini? Ini yang kita coba, mudah-mudahan di Batam ini dan ke depan, adik-adik semua ini sebagai suksesor kita semua, itu akan menjadi kenyataan. Kalau enggak, siapa lagi? Tidak mungkin orang luar. Mohon maaf, sebelum saya lanjut, ya dan saya bisa ditukur juga ya, berapa menit, monggo saja. Tapi kalau dengan pantun tadi, walau sebelum sarapan pagi ya, berarti bersabarlah. Ya. Maka adik kami di sini ya, karena saya kalau sekarang ini paling tua lah di Hidayatullah ini, 44 tahun dan Januari nanti 45 tahun. Saya terus terang saya bukan sekedar marah, memang menjadikan pekerjaan ini menjadi sebuah kegembiraan, bukan sebuah beban. Rapat itu jangan jaim, jangan jaga image. Saya pimpinan nggak ada, buat saya tidak ada artinya itu. Dan saya tuh lihat karya apa yang kita harus buat untuk lembaga ini. Kalau rapat-rapat kok luar biasa, banyak sekali konsep, satu pun tak selesai. 5 tahun tak ada yang terbangun. Saya lebih kepingin apa yang kita kerjakan itu yang kita rapatkan. Makanya saya itu santai aja Pak Hendra Gunawan ya, Pak Hendra ya. Pak Hendra Gunawan sampaikan tadi. Saya nggak pernah ada beban kalau rapat. Saya bilang kalau Anda tidak siap saya ambil alih. Saya bilang begitu, saya ambil alih. Mau cari dana kah? Saya ini tidak penting harus menjadi ketua buat saya. Yang penting bisa bekerja. Dan Rakernas kita alhamdulillah Rakernas terbaik 2008 Hidayatullah itu. Dan Pak Manan sampaikan di Makassar bahwa Munas Rakernas Batam mengalahkan Munas Makassar. Saya bukan apa-apa, tapi kenyataan. Dan kita waktu itu punya orang-orang yang siap untuk bantu kita, Pak. Pak Ismi mengatakan tamunya Jamaluddin, tamuku juga. Jadi mereka langsung, jadi seluruhnya sewa gedung langsung Pemprov. Hari ini ya memang kita harus berdasarkan kemampuan sendiri. Dan sebab ini kalau lihat perjalanannya, mohon maaf, Bang Naspi, awal kita sudah pernah dipimpin oleh Pak Bukhari. Beliau adalah seorang pengusaha, juga akhir menjadi seorang politisi di P3. Bagaimana nasib sebab kita pada saat itu? Tidak hidup, tidak mati. Kita perhatikanlah. Kemudian sesudah itu suksesi ke Asdar Mahjeri. Ya, masih keluarganya Maher Zain ini. Ya. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Kemudian sesudah itu diambil alih, maaf, suksesi ke Kader Gunung Tembak lagi. Musliadi, 2 periode. Dan ujung-ujungnya adalah penjual brownies saat ini. Ya masih ya Dinda. Ada katrinya Dinda? Ya sempat ikut batubara sih, tapi ya gagal total. Karena saya akan mengatakan bahwa Hidayatullah tidak dibangun dari bisnis. Kalau Anda membangun Hidayatullah dari bisnis, otak Anda pasti rusak. Dan tidak ada pengusaha Hidayatullah saat ini yang kaya raya. Yang berpindah dari pergerakan ideologis ke pengusaha belum ada yang sukses sampai saat ini. Coba sebutkan satu persatu. Mana? Karena kita tidak geluti apa yang diberikan Allah melalui lembaga ini. Apa yang dilakukan oleh sebelah kita tidak banyak tinggalkan. Oh, kalau tidak jadi pengusaha tidak maju. Apa buktinya? Nah sekarang kita belum temukan bagaimana pengusaha itu jatuh hati kepada Hidayatullah. Sehingga dia bantu terus. Kita hanya umuyu tapi tidak ada yang bisa kita ambil. Malah kita terambil. Ini problem. Ini problem. Kemudian sesudah itu alhamdulillah ya suksesinya Ustaz Nasfi dari Kader Gunung Tembak juga. 3 tahun beliau barulah kemarin bisa marah. Luar biasa. Ya padahal kan sebenarnya tidak perlu marah, itu beritahu aja lah ya. Anak muda saya perhatikan ini memang begitu datang ya dia konsepnya kuat sekali anak muda ini. Kalau saya baca di Facebook, wah konsep terus semua. Dan hampir mirip-mirip provokator ini adik-adik kita semua ini. Ya, saya kepingin itu begitu datang langsung ya. Makanya kan mohon maaf di kita di sini tuh memang saya sudah sampaikan dalam pertemuan jangan sampai ada tamu yang tidak terjumpa dan tidak terantar. Makanya mana Panca? Kader Gunung Tembak tuh. Pak Anca dia jaga terus. Kau Anca jangan sampai silok, jangan sampai turun dari pesawat yang Anda tidak kenal. Antar apa yang dia mau silakan. Asal ada dia punya uang. Jangan kita semua lah.
Iya. Iyalah, karena udah disiapin. Sebenarnya kalau tidak disiapin, mungkin kita ajak ke warung. Makan enak-enak lah. Batam ini kan, saya masih ingat almarhum Ustaz Hasan Rupidi. Terus terang saya ada keliling Indonesia, makan yang enak di Batam inilah. Ya 4 tahun beliau sebelum berpulang ke rahmatullah. Saya masih ingat. Makanya saya rela itu kalau Batam cari makan. Ya, makanya untuk bisa nakut-nakutnya, saya pembina Batam. Itu sebenarnya. Padahal saya tidak takut dengan pembina itu, tidak takut saya. Orang asam murah ditakuti, mana bisa lah. Ya bang sampai ini kita jadi udah ada kita buat deh Adinda. Jadi jangan khawatir kalau masuk Batam itu kok enggak. Saya sudah sampaikan tak pengurus orang biasa kalau ke Batam asal kita tahu. Jangan sampai mereka itu mencari mana yang jemput. Kalau bisa jemput di dalam. Angkatkan tasnya, muliakan mereka. Kan ini pelajaran dari almarhum. Adik-adik kan sudah sibuk berjuang di daerah. Entah apa diperjuangkan saya belum tahu. Ya. Karena Anda sibuk berjuang di sana, Pak, masa sampai di Batam kok tidak nyaman di sini? Harus enak, Pak. Harus merasa nyaman di sini. Kalau tidak nyaman, apa penyebabnya? Beritahu siapa yang membuat Anda tidak nyaman. Saya akan hukum dia. Benar. Saya tidak ada cerita, Pak. Kalau yang halal begini namanya tamu ini. Ya kalau sudah merasa tidak nyaman, segera pulang saja. Jangan tanggung-tanggung. Kalau tidak pulang. Ya, gitu. Ya, jadi itulah saya bilang penghikmatan kami dengan kawan-kawan di sini, termasuk ketua DPW itu ngantar undangan juga, Pak. Ketua DPW ini ngantar undangan juga. Tak ada cerita semua, Pak. Itu namanya apa namanya resonansi. Bergetar bersamaan. Tidak diam, Pak. Tidak ada diam. Makanya saya tidak gelisah. Saya flu ya tadi malam sampai ke rumah alhamdulillah 2:30. Masuk rak ke-6 sudah hilang flu-nya ya. Saya sudah terpikir harus ke sana lagi. Saya bilang Pak Gerto yang tukang makan sama saya itu tolong menunya harus betul-betul. Ini kan ya sebab ini cuma 150 tidak apa-apa. 150 itu apalah itu. Supaya Pak administrasi ada dicatat nama Anda lah. Kalau kan kadang-kadang orang ide tulen ini Pak Abu Nawasnya tinggi. Duluan datang belakangan pulang tak mau bayar. Ini makanya tagih betul. Tidak ada cerita biar pakai tas, pakai jenggot, tagih semua. Karena untuk dia juga, bukan untuk pengurus, Pak. Untuk kalian juga. Masa mau makan enak 150.000? Ya tapi karena ini penghormatan. Biar kita subsidi, kan kira-kira Bang Heri, kita subsidi lah. Yang kurang kita subsidi. Ini minta oleh-oleh lagi, Pak. Ini kan menjengkelkan kali ini. Pembacara kita, tapi itulah hidayatullah, Pak. Di mana-mana begitu. Yang penting pulang ada yang diambil, Pak. Itu intinya, Pak. Hidayatullah begitu. Pokoknya apa yang nampak ambil. Itu. Itulah hebatnya hidayatullah karena merasa bersaudara. Jadi kita juga maklumi juga, tapi jangan sering-sering lah. Ya. Alia itu Maulana, itu ketua panitia, ada nyari itu dari Gunung Tembak juga, masih muda. Baru 25 tahun. Bisa nangani kok. Pusing-pusing enggak, jangan kau pernah pusing. Datang ke rumah. Kekurangan baju datang ke rumah, aku kasih baju. Kekurangan jam, aku kasih jam. Kekurangan sepatu, kasih sepatu. Kekurangan istri, bukan urusanku lah. Oke, baik Bapak sekalian. Nah, suksesi hidayatullah ini senantiasa berjalan baik. Kalaupun ada yang tidak senang dengan tidak suka akan keputusan itu, memang awal 1 minggu saja yang merasa panas. Sesudah itu tidak ada lagi. Apalagi sekarang tidak ada lagi istilah puting, ditunjuk langsung. Maaf, kita dia telah menjadi pemimpin bukan karena kita pintar. Saya ingatkan, kita jadi pemimpin bukan karena kita pintar, bukan karena kita paling hebat. Kita ditunjuk jadi pemimpin karena memang kebutuhan lembaga, kebutuhan perjuangan. Kalau pintar, apa pintarnya saya, Pak? Jujur saja, Mas Hidayatullah, Banaspi sekolah saya ada KMM. Saya tahu di mana kurapnya kudisnya beliau dulu itu tahu. Yang sering kena penyakit Banaspi itu di sini. Ya, di sini saya perhatikan betul. Termasuk Pak Ustadz mana bohong apa saya mana itu. Adanya Bapak Ustadz Napi. Itu korengan dulu itu, Pak. Dan beliau mengatakan saya ini hanya di Hidayatullah hitam. Sebelum masuk Hidayatullah lebih hitam lagi. Kan luar biasa. Bang Nabi mana Bang Nabi?
Tak boleh tersinggung. Ini di depan anak muda tak boleh tersinggung, tak boleh. Iya, anak muda itu kritis. Orang tua itu sensitif. Itu bedanya. Oke, Pak. Ini baik. Sekarang apa yang menjadi kekuatan kita di dalam menyongsong masa depan Islam ini? Hidayatullah sudah punya konsep. Dan ini harus kita cintai, dan ini harus kita bawa kemana-mana. Karena jujur saja bahwa kader Hidayatullah banyak yang tidak cinta kepada produk Hidayatullah. Bukan berarti anak-anak kita tidak boleh sekolah di luar. Tapi justru lebih bangga kalau anaknya sekolah di luar. Mohon maaf saja. Kalau para mahasiswa kita yang sekolah di luar negeri ini tidak dikawal dengan, tidak disibogoh dengan sistematika wahyu, percayalah akan hilang ruh perjuangannya. Akan hilang. Setelah mereka mengkaji hadis dan menjadi ahli tafsir, dia akan mengatakan, apa itu SW? Apa itu Siti Wahyu? Apa itu istimewa? Tidak ada hadisnya. Saya bilang, ya Allah ya Rabbi. Andaikan bukan ini Pak, di Batam diterapkan Pak, tidak begini kita saat ini Pak. Tak mungkin Bapak ada di sini Pak. Karena saya berkeyakinan dengan konsep itu. Kalau anda yakin, tidak usah ikut lagi bersama-sama. Kalau tidak yakin dengan konsep ini. Kalau ada karir itu lahir di Gunung Tembak, tidak paham tentang ini, untuk apa? Sekarang ini kan masih ada anak almarhum. Ya, Atun itu yang bisa ikut itulah. Tentang kedalaman konsep Atun itulah yang bisa kita angkat topi, ya, angkat kaki sekalipun untuk Atun. Ya, dia paham betul bahasanya pun mirip-mirip dengan almarhum. Di antara bersalah dialah Atun ini. Makanya kalau beliau SMS saya jarang tolak. Jarang nolak. Kak, saya mau ke Batam, duluan datang, belakang pulang, tidak apa-apa. Ya, saya tak betul bahasanya dinda saya itu. Dia bilang, Kak, ibu mau ikut juga ke Batam. Wah, ini kalau kata-kata ikut itu dalam Pak. Jangan ikut saja, belikan tiket. Maka maksudnya begitu. Iya Pak, saya tahu. Makanya saya kalau dia itu ndak nolak lah ya. Yang tak kesini bersaudara itu sisa yang Nasrullah, ya, yang tamat Madinah itu. Pak, tidak yakin ngapain kita berjuang di Hidayatullah kalau tidak punya itu. Kita berkampus, kita punya konsep itu. Yang dimaksudkan oleh saya adalah bahwa kita, ini kan sudah ada di anunya Hidayatullah ini Pak, di apa? Di paket ke-6 ya, tentang mujahid dakwah itu ya, paket dakwah di situ. Ya, bahwa itu kita harus memiliki bekal dasar dan bekal operasional. Dan itu diurai dari sistematika wahyu, dari surat Al-Alaq sampai surat Al-Fatihah. Di situ sebenarnya. Di situ sebenarnya. Walaupun memang kajian kita, terapan kita jauh sekali jaraknya di almarhum, tapi secara fisik bisa dilakukan akselerasi Pak, percepatan. Bisa cepat semua. Ini untuk menyongsong Munas dan Rakernas ini 10 item bangunan bisa kita selesaikan Pak dalam tahun ini Pak. Kantor ini mulai bulan 4 kemarin. Selesai kan? Selesai tepat pada waktunya. Ada bisa nggak selesai ke Patasi? Kalian begitu tisu, nggak ada yang sulit sih. Kita itu masih apa namanya, Roro Jongrang bisa mendatangkan ribuan jin membangun itu Pak. Iya bisa, nggak ada yang sulit kalau jin mau. Iya. Persoalannya kalau dia tidak mau. Tapi bisa kok. Saya alhamdulillah ada yang saya berapa uji coba dalam niat untuk ini. Kalau ini jadi, kita undang ini, kita istimewakan adik-adik kita yang sabab ini. Bahkan mau rakernas setiap tahun di sini, silakan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Andaikan insya Allah uang kita banyak, biar Batam membiayai adik-adik ini. Tak usah khawatir lah. Ini mereka mustakapin semua yang datang-datang ini Bapak sekalian ini. Iya benar. Saya bilang sama Umar, enggak, kamu harus tanggung jawab berapa yang harus kau bayar ini untuk ada ini. Satu hari makan, kasih makan para pemuda kita di sini. Masa kok 10 juta aja tidak bisa, aku aja nelpon orang udah bisa ratusan juta, masa kok tidak bisa? Bema lagi. Biaya ini deh sebenarnya dai-dai yang asli, yang inilah. Ini harus biasa, nggak tahu usah lagi kerja kesana kemari, jadi tukang ojek, jadi Gojek, jadi Uber, jadi Thomas. Tak usah.
karena kita sudah ada, Pak. Iya, makanya saya bilang, lihat mukanya ya Allah, begitu datang ya Allah, wajahnya bagus, begitu salaman, Pak, tiket pulang tidak ada. Itu bukan urusan saya. Untung ada panasku, kalau tak ada panas aku marah sama dia, memangnya aku kakekmu. Tapi karena kita dianggap orang tuanya, wajar sajalah, ya. Mudah-mudahan tidak kurang ajar, kan itu aja. Nah, oke, berapa menit lagi Pak Nasbi? Oke, saya tambah ya, karena ini belum masuk intinya nih Pak, baru pengantar. Ini baru pengantar sudah begini ya. Allah Akbar. Begini resepnya saudara ya. Saya akan mengatakan bahwa percepatan kampus itu bisa dilakukan kalau kita suka ngundang orang tua. Ya. Jangan orang tua datang, di mana hotel, mana makan, jangan pikir itu. Suka layani tamu lah. Ya. Jangan beda-bedakan, oh ini dari Balikpapan, ini om ini, dikasih di VIP. Ini dari mana? Oh ini keturunan Pinrang. Penyakit kasihan tidak ada Asia. Kasihan kita Pak. Harus sama Pak. Ayah. Tak boleh ya? Kan banyak Pak Pinrang. Di sini banyak pengusaha orang Pinrang. Kalau beliau Enrekan Pak. Ya Enrekan. Ya. Sebenarnya turunan beliau Enrekan, cuma lahir di Pinrang. Oke Pak ya, kita masuk ya, coba ya. Kita coba urai dulu, kita urai. Bekal ada dua bekal yang harus ada pada diri kita yang merupakan resum daripada sistematika wahyu. Yang pertama adalah bekal dasar dan yang kedua adalah bekal operasional. Bekal dasar yang pertama adalah suci akidah dan suci pikiran. Nah, itu dulu. Itu dulu yang utama. Orang berakidah itu tidak pernah lekang karena panas, tidak pernah lapuk karena hujan. Tidak pernah. Karena yang bisa diatur adalah orang yang bertauhid, orang yang berakidah ini. Kalau tak berakidah, Pak, mana mau diatur, Pak? Disuruh buat konsep, enggak juga. Makanya kita pertanyakan, kenapa enggak jalan? Perlu pertanyaan akidahnya dari kita ini. Jangan-jangan memang tidak paham tentang sistematika wahyu. Iqra itu gerak, lincah, lari, dinamis. Jangan Iqra dia membaca, diam. Iqra itu adalah aktif bergerak. Tidak boleh kita bergerak pasif diam, tidak bisa. Harus bergerak. Itulah progresif sesungguhnya. Baca di buku itu. Itulah sesungguhnya. Makanya kalau pimpinan kita sekarang mengatakan progresif revolusioner, jelas. Kalau saya, generasi yang kita harapkan sekarang aktif progresif revolusioner. Itu sesungguhnya, Pak. Kalau Anda tidak aktif, mana pernah Anda bisa mendatangkan uang yang banyak? Kalau Anda tidak aktif menelpon pengusaha, bagaimana mungkin dia bisa mengenal kita? Ini istri ditelepon. Untuk apa? Goyah kita. Kapan Abah pulang? Oh, aku udah gelisah nih. Coba. 2 hari lagi aku akan halangan. Akhirnya dia tinggalkan. Langsung terbang ke Jakarta. Kenapa? Untuk menebus halangannya sebelum datang itu. Menjemput halangan. Ini, Pak. Iya, itu menembus batas namanya. Ini sekala tauhid yang aktif jelas nampak dari gerakannya, cara jalannya pun nampak, Pak, tidak kayak ular sawah, lincah bergerak. Kalau saya perhatikan itu ketika pimpinan kita sekarang mempraktekkan bagaimana masuk dalam saf. Itu perhatikan dulu tahun berapa itu Bang Heri? Boleh mencoba mempraktekkan tentang masuk saf di atas ya. Jadi di Pak Maryadi waktu itu masih ada di Gunung Tembak ya, yang mazin yang sekarang jadi dosen stay di mana. Itu masuk sap aja harus lincah sekali, Pak. Diperhatikan itu. Siapa yang pernah ikut jalan di belakangnya Bapak pimpinan? Susah diikuti itu. Memang kurus tapi wah, itu lincah sekali, Pak. Nah, saking lincahnya, Pak. Benar sih, wih, kakinya kayak ndak nyentuh bumi, Pak. Benar. Pakai sepatu hitam yang ada rosletnya, jalan lepas-lepasin sepatu kelihatan, tapi kaki tetap kapan sampainya? Perhatikan baik-baik, Pak. Coba perhatikan jalannya. Ustaz Kadir jalan hanya asam urat aja sekarang. Kalau jalan Ustaz Kadir jalan, waduh, luar biasa itu. Saya perhatikan cara, oh ini memang wajar lah ya Hidayatul yang cepat begini nih. Jalannya enggak pelan, ini pelan begini-gini lagi. Apalah ini? Ini pikir, akidah, Iqra bismi rabb. Perpaduan antara fikir dan ini. Padukan itu.
Itulah kecerdasan. Kalau tak mampu memadukan ini dan ini, sudahlah. Tak mungkin juga deh karena tawadu tak mau nampak. Bukan. Tawadu itu bukan berarti diam. Justru gerak itulah tawadu sesungguhnya. Ini tawadu terkesan jaga image, bicara itu bukan tawadu itu. Kalau begini ini merendahkan diri itu. Ya Pak, bukan. Kalau mau menaklukkan orang boleh begini. Tapi kalau ya Pak, aduh, kayak peminta sumbangan semua kita ini Pak. Kalau kita enggak, orang nyumat tetap tegar. Itu yang hebat Pak. Makanya penampilan harus menjadi kekuatan. Jangan sampai kok datang ke rumah orang celananya sampai di lutut begini, baru kantong-kantongnya banyak. Pak, untuk apa? Ini untuk kue, ini untuk ayam, ini gimana? Apa begitu celananya Rasul? Enak aja bilang ini sunnah ini. Bukan tidak boleh, tapi jangan terlalu pendek sampai di sini lah. Baru kantongnya panjang lagi ke bawah. Jenggotnya kayak alang-alang. Apa yang diharap buat kalian? Harus tampil menarik. Begitu. Harus. Pakainya rapi, bersih, celananya digosok, sepatunya mengkilat. Ini pakai sepatu penuh lumpur. Masuk ke kantor wali kota. Baru dari mana? Dari Hidayatullah. Kok Hidayatullah begini? Ini Hidayatullah lain, Pak. Itu lain juga. Ya, penampilannya harus menarik lah. Jangan sampai enggak. Sekali beli baju, ya mahal, tapi lama dipakai. Ini beli yang murah, tapi baru sekali dipakai. Itu jahitannya sudah terputus-putus anunya di sini. Nggak boleh, harus paling tidak beginilah, kan? Ini pesan khusus dari Bandung ini. Orang Bandung udah tahu bahwa ini dari Bandung ini. Asli Bandung. Pakai wah, Pan saya pun dari tadi bilang sorry lah yo. Awak pengacara kondang. Ayo. Contoh. Ya, satu ya. Ini jelas. Kemudian yang kedua adalah suci cita-cita dan suci ideologi. Itulah surah Al-Qalam. Artinya bahwa konsep Al-Quran ini, konsep kita ini sudah siap dibenturkan dengan apapun dan siapapun. Tidak ada rasa takut. Karena diberikan jaminan bagi Allah, bagi dirinya bahwa ketika mereka mampu merawat menjaga Al-Quran ini, maka dia adalah posisi apa? Stabil, bermoral, dan sadar. Kalau kita ada keluar dari konsep ini Pak, misalnya mau keluar jalan untuk cari uang untuk pribadinya Pak, gila Pak. Karena apa yang kita harapkan itu kadang-kadang diberikan orang Pak, kalau jumpa hari ini kayaknya dapat ratusan juta ini, ternyata enggak. Kita keluar nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya, wah dahsyat sekali Pak. Apakah kita udah meyakini nih surah Al-Qalam ini? Kalau saya Pak berani sampaikan di gubernur, enggak takut saya sampaikan ini Pak. Gila pejabat kalau enggak kepada Quran. Berani saya Pak. Dan siapa yang pernah datang enggak suka? Semuanya. Bah itu benar. Saya berani kok. Tapi kalau saya salah ya tentu dengan teman-teman saya, kalau saya salah ya saya ampun. Maaf. Kalau kebenaran enggak bisa. Saya Pak kalau boleh ini harus selesai enggak boleh. Tak boleh berhenti sebelum selesai. Kalau Maruf sudah mengatakan begitu. Kalau tidak ada pekerjaan yang mau dikerjakan, bongkar yang lama supaya spirit perjuangan kita hidup terus. Bongkar lagi supaya ada pekerja bakti lagi. Kalau dibiarin 7 tahun tidak ada ganti-ganti, wah lemah. Tapi ada terus program. Makanya Batam itu membangun terus. Nah, Hidayatullah kan kita tidak punya kepentingan Pak. Siapapun ditunjuk jadi ketua nanti dalam Munas ini, tidak ada masalah. Tahu saya repot-repot harus panggil orang tuanya di Gorontalo untuk datang ke sini. Untuk apa? Dari Gorontalo diundang ke sini, tidak ada hubungan. Di sini Gorontalo di sana. Jangan bilang kalau kau tak jadi ketua jangan pernah balik ke Gorontalo. Tak usah jadi ketua sampai balik ke Gorontalo, biar di sini aja. Kan repot-repot. Ah itu namanya punya kita, punya dialog. Jadi surah Al-Qalam ini menjadi kekuatan. Makanya saya tidak pernah khawatir dengan siapapun. Asal kita pegang ini Pak, kita orang sadar, orang baik, ibadahnya baik, kepada temannya baik, masa Allah tak membackup kita Pak. Kita percepat ya. 2. Yang ketiga adalah suci mental spiritual. Suci mental spiritual. Itulah surah Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil saya dengan teman-teman di sini 2:30 saya sudah kirim itu tahajud. 2:30 sudah ajak teman-teman tahajud. Karena rasakan Pak, semakin nyaman rasanya berjuang ini Pak. Setelah tidak pernah lepas, dan berjanji pada Allah jangan lagi ya Allah. Dimanapun berada harus dengan tahajud. Itu saja. Mungkin orang tidak lihat di mana tahajudnya Pak Jamal. Teleponlah jam-jam begitu. Insya Allah.
sudah nyala, sudah hidup, sudah berkomunikasi dengan Allah. Ini ya Allah, adik-adik kami mau datang ya Allah. Bagaimana mereka semangat, mereka tenang di sini ya Allah. Dan jangan pula ya Allah engkau datang ke mereka jadi beban buat kami ya Allah. Semakin dekat untuk penutupan, semakin banyak permintaan. Bagaimana ya Allah? Tapi kata Allah, dia bawa sendiri, itu tak usah khawatir. Dia pura-pura miskin dari Gorontalo itu. Ayo ketahuan dia Pak. Pura-pura aja miskin itu Pak. Jadi saya tahu juga otak Bapak. Jadi jawab, saya tak khawatir. Otak kalian memang bandel. Karena pengalaman Rakernas 2008 itu seperti itu Pak. Ada dari Kendari itu Pak. Wah, saya ini mau pulang ini kuliah di kantor. Kok 3 HP-nya? Dia bilang saya mau pulang. Aduh ya Allah. Datang lagi yang satu kampung adanya almarhum Nurdin Bongo. Bawa laptop 3. Kenapa belum pulang? Kayaknya nunggu hari di sini. Loh, kok sudah 2 hari di kantor kok pembeli tiket tidak, kenapa tidak bilang dari kemarin? Kalau tak begitu, pulang sebelum sampai di sini. Kau pulang aja lah. Iya Pak. Ya saya masih teringat itu Saharudin kasihan. Ya Sar kita ya waktu itu ada omnya Pak Tang, ini Mr. Tang. Ya. Si Tang itu keturunan Cina itu masih keturunan Ahok. Dia matanya. Jadi Tang, Aleng-Kaleng itu masih Cina itu. Iya Pak, matanya waduh. Dia panggil saya, ini bagaimana Sarudin ini? Kok enggak bisa pun? Saya bilang kan abang omnya, masa dari Kalimantan Timur sebagai petroleum enggak bisa membiayai? Kita ini kan sudah oke semua Pak, untuk bapak-bapak. Tapi kalau, waduh, saya bilang, wah gimana ini? Bang Majid juga dari Makassar. Ini, saya bilang masa bisa berangkat enggak bisa pulang? Enak aja ini. Iya. Berangkat bisa, pulang tak bisa. Itu namanya tawakal beruang, bisa naik tak bisa turun Pak. Beruang itu bisa naik, begitu turun tak bisa, buat diri aja. Kenapa tak bunuh diri aja? Nah, ini saya katakan bahwa kalau almarhum memaaf, almarhum banyak menemukan ide itu di salat malam. Saya pernah keliling ya, ada tuh ceramah-ceramah amatiran lah dulu, ceramah amatiran ke Selat Telu, Bukit Apit ya. Dicerita di situ bahwa memang almarhum dulu setiap selesai salat dia lukis lagi, gambar-gambar indah, cantik-cantik. Dan memang almarhumnya seniman ya, seorang seniman luar biasa. Pernah enggak Anda lihat almarhum berpakaian tidak rapi? Itu pakai baju kos saja di sarung di luar, rapi digosok. Dalam dia turun ke menantunya, Ustaz Nasirul rapi sekali. Iya, Ustaz Nasirul ini juga rapi sekali. Iya, rapi Pak, benar Pak. Ini perhatikanlah dua menantunya, dia dibanding ke anaknya. Anaknya konsisten dengan gamis, itu aja. Dengan pohon kaktusnya di dalam. Betul-betul. Ya. Nah sekarang saya tidak punya lagi gamis Dinda. Kalau ada di rumah ambil semua bawa pakailah. Karena dia suka pakai gamis. Yang agak rapi itu bula ya pakai batik rapi bersih ya. Kalau Atun ini enggak, dia mau jadi sufi tapi tanggung juga. Sufi tinggal di kota. Bagaimana bisa? Aku cari sufi suka film itu agak beda sedikit lah kan. Iya. Jadi memang saya terus terang banyak mengambil inspirasi dalam almarhum Pak. Saya terus terang saja. Pimpinan kita sekarang udah rapi loh. Rapi berpakaian ini, kalau pakai baju ya rapi, gosok juga. Ini memang ini. Kalau ada lala di sini jatuh juga itu. Iya benar, perhatikanlah. Anak-anaknya juga almarhum coba perhatikan. Ini suci mental spiritual. Kalau ini mental spiritual bagus, kan itu apa kita bermasalah dengan capek Pak. Terus terang saja kalau kita dengan kawan dekat bermusuhan Pak, aduh, jantung tak pernah sehat Pak. Makanya kita kena gula, kolesterol, kan itu tadi yang dekat kita bermusuhan. Jadi jangan orang pintar itu dianggap sebagai saingan. Kalau di sini saya katakan gantikan saja saya untuk jadi ketua yayasan. Kalau ada yang mau silakan langsung aja Pak Khairil. Hari ini namanya masukkan dia di situ. Hari ini, besok tunggu. Memang enak. Boleh saya terus terang. Saya udah bilang Bang Amri silakan. Boleh silakan. Pasar silakan. Dan rata-rata memang Pak kalau ada tamu datang. Siapa ketuanya? Saya Pak. Iya Pak. Kalian lihat tadi, anak buah saya itu. Pak Sarno udah bilang begitu. Pak Amri diam-diam. Kalau ada saya, oh ini pimpinan Pak begitu keluar. Sebenarnya dinjuli dia di sini Pak. Itu dia. Ini. Tapi karena memang kita mental bagus, silakan aja lah. Yang penting ke Deska masih nama aku kan kira-kira begitu kan. Oke, dan yang terakhir. Ini bekal dasar ya. Itu resume dari sistematika wahyu. Dan yang selanjutnya adalah bekal operasional. Ya. Bekal operasional. Nah, itu yang disampaikan Ustaz Nasbi tadi. Kenapa kau harus diberi peringatan? Lambat, Pak. Kenapa lambat itu juga? Kalau kita tidak tahu kenapa lambat langsung marah itu tidak betul juga.
Kalau sudah diarahkan, sudah dikasih alatnya, alat instrumennya untuk mencapai, kemudian dia tidak jalan baru marah. Tapi kalau tidak ada instrumennya, tidak ada untuk jalan, motornya kempes, isi dompetnya tidak ada, disuruh keliling Jakarta yang macam seperti itu, apakah mau disuruh jalan kaki? Maka disitulah improvisasi adalah seorang leader. Kalau di sini pakai Fortuner, pakai servis, silakan, pakailah. Apa yang dibeli ini untuk perjuangan, pakailah. Kenapa undangan tidak edar? Ke darat, pakai Fortuner. Oh belum bisa, kita sewakan mobil. Yang penting undangan sampai. Begitu cara namanya imam. Jangan bilang ini memang kamu udah serbajingan tengi dari kakekmu dulu memang dia itulah begini. Kamu tidak boleh. Ya, memang kalau makanya pimpinan kita sekarang mengatakan sabar itu berat, Pak. Berat. Ya, berat sama istri saja kalau kita marah bagaimana, Pak? Mau dipukul anak orang, tak dipukul menjengkelkan sekali. Semakin tua bukan semakin sayang. Malam-malam kok di dalam dalam spraynya, di dalam kesimu kok bercahaya terus wajahnya. Begitu bukan dah ditanya kepada Pak, ini istri saya kok tiap malam kok wajahnya bercahaya sekali. Setelah teliti baca WhatsApp. Wah, ini bukan baca Quran tapi baca Facebook. Ini saya mengikuti apa yang disampaikan Ustaz Nasfi tadi, bahwa memang ketika spiritual kita sudah bagus, dalam berkonsep pun sudah oke, kemudian cita-cita kita juga begitu tajam ke petala bumi, maka kita boleh kumpantir, beri peringatan. Dia salah. Kenapa motor perjuangan ini digunakan untuk membonceng cewek, bukan muhrimnya? Beri peringatan. Kenapa kamu ini sudah lama pinjam motor Megaprok tak kau kembalikan? Beri peringatan itu. Rumahnya dia pakai motor ke masjid. Anak muda apa engkau ini? Beri peringatan Pak Amri. Ada apa itu? Ah itu beri peringatan, boleh Pak. Boleh kita tegas Pak. Saya terus terang kalau saya jujur aja kalau ada ibu-ibu di sini Pak, mau maaf, tidak ikut sama suaminya dan saya dengar apalagi saya langsung datangi. Kamu kesini tuh berjuang untuk apa kau? Kalau memang tidak, tinggal di luar. Kalau merusak sistem bilang tinggal di luar. Buat SK Pak Amri. Itu caranya. Jangan dibiarkan. Karena memang kader-kader ada Pak, kita kerja Pak tidak tahu turun nengok di jendela aja begini Pak. Begitu selesai kita buat ini jalan sebenarnya, datang istrinya lewat di situ begitu saja Pak. Coba bagaimana? Memang ada memang kayak begini, istilah almarhum itu memang sengaja dikirim oleh Allah untuk ngujiman katanya. Ya, untuk membantai tagak. Memang perlu orangnya kayak Parul ini, perlu kiriman Tuhan itu. Kata almarhum kita lagi duduk zikir tiba-tiba dia datang kantunya luar biasa. Itu kiriman Tuhan untuk membantai tagak kita Pak. Enggak apa-apa lah. Tapi kalau sudah lama kita sikat aja sekalian. Ya, kita ajak diam-diam masuk kamar, kita kunci baru kita pukul dari dalam. Baru masih malam enggak keluar. Kita kasih makan selesai tak? Selesai. Atau kalau ada yang sok jago, kita akalin aja. Panggil polisi. Kita gertak, dia pukul, kita serahkan pipi kita. Pak ini buktinya Pak, tangkap dia. Gampang. Itu kan cara-cara Bu Nawas tempo dulu. Iya boleh dilakukan, boleh. Atau gampang, ambil tikus kalau dia tidak mau keluar. Pasang di belakangnya rame-rame anunya padi itu apa? Jerami, kasih minyak bakar, terbakar rumahnya dia Pak, gampang sekali. Ini teknik yang bagus saya ajarkan kepada adik-adik semua. Jadi artinya ketua PW-mu tidak jelas, bakar aja sekalian. Tidak mau enak-enak aja, maunya nyuruh-nyuruh saja. Saya itu paling jengkel kalau mau nyuruh-nyuruh saja. Boleh nyuruh, tapi kan paling tidak ada di situ. Kalau saya ini Pak, turun juga walaupun tak ngangkat, ya. Kalau Bapak tidak ngangkat, saya bilang tanah ini siapa yang nyari? Bangunnya siapa? Bapak. Ya makanya masa gini. Terus kau butuh apa? Pisang goreng. 100.000 selesai. Masa saya sudahlah kerja cari. Aku juga di situ terus menerus. Kapan kami ini kau mahasiswa di sini tidak bayar? Kasih asrama, tempat ibadah bagus, makannya enak-enak. Masa tak mau kerja? Makanya di sini lihat mahasiswa itu kompak. Semua yang jemput bapak-bapak ini kan adik-adik semua ini. Adik-adik semua. Yang 24 jam siap diganggu Pak. Pak Sarno jemput, Pak Am, semua Pak. Makanya tidak ada tak terjemput. Itu kan. Tempat lain Pak saya sudah keliling Pak. Kemana-mana malah disuruh dorong mobilnya Pak. Iya terbakar tangan saya Pak. Kan luar biasa Pak. Dijanji jemput ternyata dikasih orang lain. Kutuntut di akhirat kawan itu. Benar, kutuntut itu. Ya, jadi beri peringatan.
Kemudian yang kedua, mohon maaf, dalam gerakan kita ini warabbaka fakabbir, yang kita besarkan Allah saja. Saya di Batam saya bilang, jangan lihat pimpinan itu dari pribadi, sistem harus menjadi kekuatan. Harus sistem, Pak. Kalau kita, Pak, saya paling banyak kekurangan, Pak. Benar, Pak. Sampai Pak Kutum kemarin dia tuh di Halaka Jakarta itu Pak Jud ketawa Pak Samsudin ini, Pak Heril ini. So kalau dia dites salah juga, tapi diketawai kita, Pak. Kan Pak Kutum bilang orang Bugis susah betul nyebut ro itu. Susah betul ro begitu kan. Ya, tapi Pak Kutum merasa siap muda 5 tahun, enggak apa-apa lah. Ngejek-ngejek begitu enggak apa-apa. Kan gitu, Pak. Saya kurang, Pak. Terus terang saja banyak kurang, tapi mau berbuat baik, mau jadi orang baik saya. Itu aja saya bilang. Ya. Warabbaka, Pak, besarkan nama Allah, Pak. Di lembaga ini ketika besar orang per orang, Pak, jatuh kita, Pak. Dan kita besarkan tetap Allah. Wa thiyabaka fatahhir. Pakaian akan ini kan ada kan, pakaianmu bersihkan lah. Organisasimu bersihkan dari berbagai macam niat yang tidak bagus. Bersihkan dari luar, bersihkan dari dalam. Luar baju digosok, rapi, dilipat bagus, digantung, sudah dicuci jemur, jangan nunggu gosok lagi, rapi lagi. Kayak jas inilah, itu kan rapi, Pak. Ya kan rapi jasnya untuk beberapa orang. Ya. Tuan rumah Sak Jenal aja dikasih, si Jen dikasih. Mana Jen? Bisa Jen? Mana Jen? Pasti anaknya lagi sakit itu, Pak. Jen? Itu. Atau mau jadi pengurus PP di situ? Atau jangan-jangan sudah mau ke Jakarta? Kita ikhlaskanlah kalau begitu. Ya. Ini Pak pakaian. Ya makanya saya perhatikan bahwa dari orang-orang awal Hidayatullah, mohon maaf, siapa di antara mereka tidak rapi? Ayo. Pimpinan. Saya pernah ikut sama Ustaz Usman 3 tahun, Pak. Saya perhatikan. Oh ini jasnya ke Bung Karno dan Saddam Hussein, Pak. Iya. Ustaz Usman kalau di Hidayatullah yang paling rapi dalam bersafari, Ustaz Usman. Wajahnya ceria terus. Itu yang saya harus ambil. Rapi. Celananya, sepatunya, wah, bagus-bagus. Ustaz Hasan Ibrahim. Perhatikan Ustaz Hasan Ibrahim. Sampai sekarang naik motor pun pakai motor besar. Akhirnya jatuh kena kukunya. Orang tua sombong, mana bisa? Gaya betul lah. Ada bilang saya bilang, mau dibeli sama kata menantu, saya sudah beli motor yang kecil, tapi dia mau gagah katanya. Lepas standarnya langsung. Kemudian sudah tua baru pakai dikasih rumah 2 lantai. Begitu terpleset lagi kakinya, masya Allah. Tapi beliau ini orang yang tidak pernah mengeluh, Pak. Ustaz, belajar sama Ustaz Ibrahim. Tidak pernah, Pak, mau mengeluh apa segala, Pak. Siapa lagi? Kalau beliau perpaduan, Pak. Ya. Ustaz Nasir Hasan. Perhatikan. Ustaz Nasir Hasan kader beliau yang awal. Ustaz Hashim. Ustaz Hashim rapi, Pak. Dia tuh datang kemarin, dia suka batik-batik itu. Wah, dia pakai rapi sekali. Apakah kita mau gara-gara dianggap bahwa mau dianggap tawadu sederhana kemudian kita pakaian yang tidak digosok, Pak? Itu bukan tawadu, Pak. Itu sombong, itu togok juga sesungguhnya itu. Kenapa pakaian? Supaya nampak. Enggak boleh, Pak. Kenapa tidak diselesaikan masjidnya? Supaya orang datang nyumbang. Jadi tak usah diselesaikan. Ini tutup, dibuka lagi. Saya bilang ini pemborong namanya. Enggak boleh, Pak. Kita ada duit tadi, masjid selesai. Ini masjid, Pak, selesai. Enggak ada cerita bilang besok harus tuntaskan. Besok harus tuntaskan. Ini kalau sudah. Kemudian waruju sapahjur. Dosa tinggalkanlah. Jangan bermaksiat sama kawan, sama istri. Apalagi sama istri, Pak. Kita kadang mau tidur, ini kalau nampak ada tua-tua begini. Mau diganti tak mati-mati juga. Iya. Mau ditambah mertua perempuan masih hidup. Kasihan dulu kalau ngomong sama saya, Pak. Dia paling jantan, Pak. Salamku sama dia. Kalau keluar, Pak, tangannya dicium sama aku. Begitu sama, mau kemana? Dipijak kaki sama bininya, anda berteriak. Dipijak lagi. Tahu salah banyak gaya lah. Ini mau nikah samuratnya tinggi. Baru di pelaminan sudah jatuh 3 kali. Apa anda memalukan dan memilukan, Pak Heril? Kalau pasang boleh lah. Karena ada Rama Madura kan. Itu. Kemudian yang kelima, wala tanum tatakfir. Ya.
Jangan terlalu banyak menuntut dengan apa yang kita kerjakan. Kerja aja lah. Karena kita tidak akan pernah kekurangan uang Pak sebenarnya kalau kita bekerja dengan baik. Artinya begini, pendidikan diperbanyak guru, diperbanyak murid, kan sejahtera Pak. Tapi kalau bilang, oh pendidikan saya maju Pak, alhamdulillah tahun lalu murid SD saya lulus 100%. Berapa muridnya? 5 orang. Ya wajar lah. Gitu. Kita kerja saja secara profesional dan proporsional, insya Allah. Jadi jangan dikira jadi guru seperti Pak Hendra Gunawan tadi itu jadi guru SMA Pak. Ya, kan kalau guru Pak, kan sudah jelas kalau bicara itu pasti kita dianggap muridnya semua. Anak-anakku semua, jadi ya lewat-lewat pun tidak ada masalah. Guru biasa. Dan banyak guru jadi pemimpin. Nah itu kata Ustaz Naspita, diklaim ini muridku semua itu. Sebenarnya bahasa tadi muridku semua, kan dari sini tadi murid semua. Dalam hatiku begitu juga. Enggak lah, aku beda begini. Berarti saya tidak gaya betul ya. Oke, yang terakhir mohon maaf adalah wali rabbika fasbir ya. Dan kepada Allah kita bersabar. Insya Allah kalau resum sistematika ini kita miliki, kita jangan pernah khawatir lah. Di bumi mana pun kita berjuang, Allah pasti bersama dengan kita. Ya, di daerah mana pun kita bertugas, sebagai apapun, pasti ada jalan. Tidak ada istilah tidak ada jalan dalam hidup ini. Saya ada perhatikan adik-adik semua tadi. Saya bilang masa depannya ceria nih teman-teman ini. Yang penting ini harus ada yang ngantar dulu. Dikawal, diantar. Insya Allah. Dikawal, diantar Pak. Sampai mereka jadi. Saya bilang adik-adik semua. Ya, apakah dari Kalimantan Timur, dari mana? Anda ambil ini kepemimpinan ke depannya. Asal jangan mau pulang-pulang kampung terus. Anda ambil. Saya kira demikian. Dan saya tutup dengan 2 bait pantun ya. Ini untuk kita. Sinar mentari, warna keemasan. Sungguh indah cahaya rembulan. Selamat datang peserta sabab hidayatullah. Bila ada yang tak berkenan, mohon maafkan. Allahu Akbar. Nah, ini. Kembang mawar kembali mekar. Tak kalah indah bunga melati. Munasyabab ke-6 kembali digelar. Majukan dakwah, jayalah negeri. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.